Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, beserta Bapak Ibu guru jajaran tenaga pendidik dan kependidikan SMP Sadatul Barakah, mohon izin Bapak Ibu guru, kami berdiri di hadapan Bapak guru untuk sedikit menyita waktu Bapak Ibu guru untuk melaksanakan agenda kami guru penggerak, yakni diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif, di mana budaya positif ini yang telah kami pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Ini kami diamanahkan untuk melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan sejawat di sekolah kami, para guru masing-masing di sekolahnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini, jadi kami mohon waktunya sekitar 1 jam ke depan untuk kami memberikan penyebaran pemahaman kepada kita semua. Dan untuk lebih efisiennya waktu, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutannya. Namun sebelumnya kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali juga dengan kita berharap sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita yang akan kita rangkaikan dengan rapat juga sebentar terlaksana dengan baik. Untuk itu doa kami pimpin, doa dimulai. Selesai. Selanjutnya kami bermohon kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutan arahannya tentang budaya positif ini, yang insya Allah akan kami mohon maaf akan sebarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Kepala Sekolah dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti insyaallah beberapa agenda yang kita laksanakan. Yang pertama ini didahului dengan presentase dari peserta guru penggerak yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah penyebaran pemahaman budaya positif. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, insya Allah pada kesempatan sesudah sesi ini kita akan rapat koordinasi, rapat koordinasi dengan beberapa agenda yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Tapi saya ini sampai pada hari ini beberapa teman kita belum datang. Di suara kita ditambah pakai mic oleh tunggu apa, tapi terus terang adalah penamaan terima kasih Bapak sekalian untuk kemajuan sekolah kita. Nah, itu saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu guru, mohon izin kami lanjutkan
kegiatan kita. Untuk dalam sesi ini kami berkolaborasi dengan Bapak Imran sebagai juga calon guru penggerak di Angkatan 11 bersama kami. Maka dalam kesempatan ini kami akan berkolaborasi saling bergantian memaparkan materi. Dan pemateri pertama, insyaallah 3 materi akan disampaikan oleh Bapak Imran SPD, dan kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman guru, Bapak Ibu guru. Bersyukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kekuatan untuk datang melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru, kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2004 akan melakukan suatu penyebaran pemahaman, yaitu diseminasi budaya positif ya. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu guru, karena saya lihat banyak yang rasa bagaimana, jadi kita speaking dulu ya. Saya bercerita, kemudian Bapak memberikan jawaban kepada saya. Sebelumnya begini ya, saya ingin ke pantai, dan saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang saya mau. Nah, saya ingin tanya, kalau misalnya Pak Hermawan mau ke pantai, saya akan ajak, dan ibu-ibu kira-kira apa yang Pak Hermawan bawa supaya saya bisa ajak. Kata Pak Hermawan. Oke, makanan. Ibu Yurni katanya uang. Pak Ardiansyah bagian ganti. Pak Jai Andu. Ibu Lupita Sari apa ya? Katanya ke lampu. Ya, saya akan pilih sementara yang saya ajar. Ibu Sartika perlengkapan renang. Pak Sabril. Ya, oke, siap. Pak Bul, apa yang dibawa? Ya, mungkin dia katakan sabun mandi. Ibu Snaini, Cas HP. Ibu Sunarti. Ya, oke. Kesimpulannya apa? Bahwa ini dibawa ke dalam proses pembelajaran. Setiap anak-anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Inilah kaitannya dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, karena saya lihat sudah segar layotanya sudah tersenyum, wajah sudah tersenyum. Baik, kami akan mulai, yaitu tentang penyebaran pemahaman. Yang pertama itu latar belakang, yaitu budaya positif atau ekosistem ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan dengan petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, yaitu bagaimana kita menanam padi misalnya, hanya menuntun tumbuhnya padi. Ya, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, padi, memberikan pupuk, ya, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Itu tentang modul Kiai Otak lampiran 1 dasar-dasar pendidikan. Kemudian eksplorasi konsep, yaitu perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol. Yang kedua itu arti, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 perilaku motivasi manusia sebentar. Kemudian yang kedua itu bagaimana membuat keyakinan kelas, yaitu hukuman dan penghargaan. Kemudian yang berikut yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Inilah yang kami
pelajari menurut 1.3.4 ya 1.4 ya. Jadi ada sudah 3 modul yang kami pelajari. Ya modul yang sekarang itu budaya positif, modul 1.4. Perubahan paradigma. Ya, itu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya, dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian yang berikut yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian di sini katakan apakah sebenarnya makna disiplin? Ya, dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dengan murid-murid, Socrates dan Plato. Kemudian berikut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini sering sekali kita lakukan di terhadap anak-anak kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percaya atau tujuan yang mulia. Ini sering sekali kita tanamkan ketika kita menanamkan bahwa kepada anak-anak bahwa kau harus seperti ini. Bagaimana menanamkan disiplin kepada anak-anak? Tentu kan biasa anak-anak itu tidak nyaman dengan proses seperti itu. Kemudian berikut teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya? Kemudian yang berikut itu motivasi eksternal. Kemudian yang berikut adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ada merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga membuat memerintah diri sendiri. Ya, dari Watara, pikiran konsepsi keteladanan siap merdeka cetakan kelima 2013. Kemudian ada ya ini tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Ini pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci dan sebagainya? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada saat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Inilah tujuan kami sebagai guru penggara, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman, menggerakkan komunitas, bagaimana kita menggerakkan teman-teman sejawat. Kemudian kesepakatan kelas. Kami dan guru yang saling menyayang. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, jadi ada kesempatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kesempatan kelas, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tata tertib.
berikut yaitu peraturan. Jadi di sini ada perbedaan keyakinan dengan peraturan. Peraturan itu selalu kembalikan buku tepat ke tempatnya. Keyakinannya itu tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Berikutnya itu peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian berikut dilarang menggunakan narkoba. Tentu ada kaitannya dengan kesehatan, jadi keyakinannya itu adalah kesehatan ya. Kemudian yang berikut yaitu bergantian atau menunggu giliran. Kemudian menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker yaitu kesehatan. Kemudian keyakinan kelasnya itu kesehatan atau keselamatan. Kemudian berikut jangan berdiri di kelas atau koridor atau keselamatan keamanan. Kemudian kesempatan kelas yaitu mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang berikut yaitu rasa aman adalah hak setiap orang. Kemudian yang berikut yaitu tata tertib saat belajar mengajar. Berikutnya itu menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang berikutnya itu menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Kemudian yang ketujuh itu menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk seleksi selanjutnya saya persilakan kepada CGP yang di sekolah ini juga, yaitu hasil SPD. Kepada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Imran yang kami hormati. Mohon izin Bapak Ibu Guru, kembali saya tampil berdiri. Sedikit saya tambah sekaligus merefleksi tadi yang disampaikan oleh Pak Imran, bahwasanya pendidikan guru penggerak itu mengajarkan kita itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu saya alami. Meskipun pada hakikatnya kita Bapak Ibu Guru sudah melakukan itu. Sejak pertama kita menjadi guru, kita sudah melakukan itu. Akan tetapi istilah-istilah yang ekstrim ini yang kita peroleh dalam pendidikan ini baru kita dapatkan dalam pendidikan ini. Salah satu misalnya dalam ajaran agama kita disampaikan bahwa anak lahir itu sesuai fitrahnya. Dalam agama kita dikatakan anak dilahirkan itu sudah ada memang kepatuhan, karena diceramahkan oleh Ustaz kita bahwa ketika seorang anak itu sebelum ditiupkan roh kepadanya, maka akan ditanyakan, siapa kamu? Di situ kita menjawab bahwa saya adalah orang Islam. Akan tetapi menurut hadis bahwa ketika anak lahir, orang tuanya lah yang menentukan kemana si anak ini, apakah itu Majusi, ke Yahudi atau ke Islam sendiri. Jadi begitulah anak lahir sudah memiliki potensi ketaatan. Hanya proseslah yang membuat dia menjadi tidak taat. Hanya meskipun sekarang dia seorang Nasrani, akan tetapi sebelum lahir dia adalah seorang Islam. Itu sebenarnya sama dengan dalam pendidikan kita. Anak itu dilahirkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Anak itu lahir sudah memiliki bakat alamnya. Anak itu bukanlah lahir seperti kertas putih yang diceritakan oleh sebagian orang bahwa seorang anak itu lahir seperti sebuah kertas putih, orang tuanya atau gurunya lah yang menulis kertas itu. Nah, itu tidak tepat. Anak itu lahir sudah memiliki potensinya, sudah memiliki bakatnya masing-masing.
Sehingga merefleksi tadi yang disampaikan Pak Imran, sehingga seorang anak itu diibaratkan seperti sebuah benih padi misalnya, benih jagung misalnya. Dan seorang guru itu ibarat seperti seorang petani. Apa kaitannya petani dengan benih? Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya sebuah benih itu. Dia hanya bisa merawat dengan menyemai, memupuk atau menghilangkan rumput-rumputnya yang mengganggu tanah tersebut. Petani tidak bisa menanam padi mengharapkan jagung. Tidak. Petani hanya bisa menuntun bahwa memastikan bahwa padi yang ditanam ini, bibit padi yang ditanam ini betul-betul akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang bagus juga. Itu tugas petani. Bahkan lebih ekstrim Bapak Ibu guru sekalian. Dan sempat saya sangat ketika pendidikan pertama bahwa dalam pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu adalah menghamba pada murid. Dan sempat saya sangat begitu. Masa kita harus menghamba pada murid? Ibarat kita menghamba kepada Tuhan. Akan tetapi maknanya Bapak Ibu sekalian, ternyata menghamba pada murid maksudnya di sini adalah bagaimana segala upaya yang kita laksanakan, pendidikan yang kita lakukan itu semata-mata tujuannya adalah kebaikan murid. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata untuk murid. Kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan tenang, ataukah bagaimana situasi kita gunakan situasi itu bagaimana untuk kebaikan murid kita. Itulah yang dimaksud dengan penghambaan pada murid. Jadi istilah-istilah dalam buku Penggera ini sebenarnya sangat luar biasa ekstrim. Tapi akan tetapi apabila kita maknai dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita akan memperoleh ilmu yang sangat dalam pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kami mengambil slide di sini. Selanjutnya adalah posisi kontrol, di mana seorang guru itu ada memiliki sebuah posisi. Posisi kontrol dalam sekolahnya, dalam kelasnya terhadap anak didiknya. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Kedua, posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi ini kita ambil ketika contoh misalnya seorang siswa kita melakukan sebuah kasus atau misalnya sebuah pelanggaran. Di sini kita seorang guru memiliki 5 posisi di sini. Apakah kita mau memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan sedikit tentang posisi penghukum atau pembuat orang bersalah. Ini sebenarnya masuk dalam kategori identitas gagal. Sebagai seorang guru, ketika kita mengambil posisi ini, maka kita bisa dibilang adalah mengambil posisi yang gagal. Kemudian ketika kita mengambil posisi sebagai teman atau pemantau, maka bisa dikatakan identitas berhasil. Akan tetapi posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak diinginkan lagi oleh kurikulum bahwa ketika anak melakukan sebuah kesalahan kita menjadi penghukum atau kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Karena Bapak Ibu, ketika kita mengambil posisi ini, maka oleh kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh kurikulum kita, maka kita termasuk identitas yang gagal. Identitas yang gagal. Jadi supaya kita mencapai identitas sebagai guru yang berhasil, maka kita harus menjadi posisi manajer. Kita harus menjadi manajer. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, guru berbuat. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka kita akan pertama menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu sebagai penghukum. Ketika kita menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah, tentu kita akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, dan ataukah ibu kecewa dengan perlakuan.
Ini sebagai membuat merasa bersalah. Ketika hal ini kita lakukan, maka dalam kurikulum merdeka kita dianggap sebagai guru yang memiliki etikas gagal. Selanjutnya, sebagai teman. Sebagai teman. Tentu ketika guru berbuat apa aja contohnya, tentu dia akan mencarikan alasan-alasan untuk muridnya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu sampai melakukan seperti ini? Kita sudah menjadi sebagai teman bagi seorang anak pun, ini masih bisa belum masih masuk kategori yang paling sukses. Kemudian pemantau, kita akan menghitung atau mengukur kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka. Akan tetapi ketika kita menjadi manajer, tentu kita akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini hasil dari ketika kita melakukan kelima kontrol di atas. Pertama, ketika kita menjadi seorang penghukum, maka hasilnya adalah tentu memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Tentu ketika anak kita hukum tentu anak kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh misalnya, sehingga ada orang mengatakan bahwa adakah pencuri yang mengakui perbuatannya? Tentu tidak. Sama halnya dengan seorang anak. Ketika anak kita akan kita hukum, maka tentu si anak akan menghindar. Bagaimana caranya mencari alasan supaya tidak dihukum? Dengan cara pertama, memberontak atau bahkan menyalahkan temannya, menyalahkan orang lain. Pak, bukan saya, si anak. Padahal dia, karena supaya dia menghindari hukuman. Ataukah lebih-lebihnya adalah berbohong. Kemudian ketika kita menjadi posisi sebagai membuat orang merasa bersalah, maka apa akibatnya? Menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kemudian ketika kita menjadi teman bagi seorang anak, maka anak itu akan menjadi ketergantungan kepada kita. Dan ketika kita mendidik anak kita seperti teman, maka si anak ini akan merasa ketergantungan bahwa kalau saya bersalah nanti tentu akan dibujuk lagi oleh si Pak Anu. Nah, dia akan merasa tergantung pada gurunya. Padahal sebenarnya kaitan posisi penting dalam kurikulum merdeka adalah bagaimana kita menanamkan karakter yang mandiri kepada anak. Ketika kita menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol ini, maka hasilnya adalah menguatkan pribadi sang anak. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini penghukum. Biasanya kalau penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan sampai menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kita refleksi kepada diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Tentu ketika siswa datang kita hadir seperti ini, tentu ada perasaan bahwa merasa tidak enak karena dihadiri sampai oleh Bapak Ibu. Padahal kita ketahui bahwa bisa saja si anak ini terlambat, tentu ada alasannya. Apalagi sekarang musim panen cengkeh. Bisa saja si anak terlambat datang karena terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Karena begadang. Begadang karena apa? Begadang karena membersihkan cengkehnya. Lagi-lagi kenapa terlambat? Terlambat datang ke sekolah karena membantu orang tuanya jemput cengkeh. Itu alasan-alasan yang masuk akal sekali. Dan itu sudah disampaikan oleh para kemarin bahwa hal-hal ketika anak sudah membantu orang tuanya di rumah, itu sudah bagian dari penanaman karakter bagi anak kita. Kemudian akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjatuhinya. Bahkan lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan digores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini sering terjadi di sekolah-sekolah. Anak yang dendam kepada gurunya balas dendam dengan kendaraan. Sehingga banyak terjadi di sekolah-sekolah itu kendaraan orang tua, kendaraan gurunya dirusak oleh anak siswa. Karena
posisi kontrol sebagai penghukum akibat dampak dari posisi tersebut. Kemudian lanjut, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kemana ya? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini membuat ketika kita berceramah seperti ini kepada anak kita, maka seolah-olah kita membuat si anak kita merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Posisi sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Ini akibatnya. Akibatnya mungkin murid akan merasa bersalah telah mengejarkan ibu atau bapak ibunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa-tawa dia. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak bantu kamu. Sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Ini akibatnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Nah, ini sering juga terjadi. Ada guru yang merasa berhasil sebagai seorang guru dengan menjadi teman bagi siswa-siswanya. Dan ini contoh misalnya. Siswa akan merasa ketergantungan. Nah, contoh misalnya, di satu guru siswa malas, tapi dengan guru yang menganggap teman, dia akrab, maka dia akan ketika ada kesalahan, tentu dia akan lari kepada gurunya yang menganggap teman ini. Nah, saya tidak mungkin karena tidak mungkin memarahi, tidak mungkin kena hukum karena pasti apalagi paling nasihat tidak lagi. Kalau bapak itu pasti aku benci atau apa sih? Ketergantungan. Lanjut, posisi pemantau. Nah, ada suara datang, bahasa tubuh yang formal. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggal saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal dari saya tunggu. Ini posisi pemantau. Ini akibatnya lagi. Murid tetap tidak dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan yang terakhir ini posisi yang paling ideal bagi seorang guru adalah seorang manajer. Kita contohkan sebuah ilustrasi. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang saya tinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki ini. Jadi posisi manajer di sini maksudnya adalah ketika anak sudah ditahu apa masalahnya, kita rangsang mereka bagaimana mereka memperbaiki dirinya sendiri. Contoh misalnya, dia melakukan suatu kesalahan terlambat misalnya. Kalau kita menjadi posisi penghukum, ya kita hukum selesai masalah. Terlambat lagi selesai masalah lagi. Tapi seorang manajer adalah bagaimana kita merangsang dia bahwa apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga si anak akan berpikir untuk memperbaiki kesalahan saya, dan saya harus memperbaiki diri dengan
datang tepat waktu. Itu kira-kira sebagai seorang manajer. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Itu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru tidak akan melihat apa sanksinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan. Ini intinya adalah posisi sebagai manajer. Kemudian, di mana seharusnya kita aplikasikan posisi manajer ini? Di sinilah kita laksanakan. Di sini adalah dalam proses restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Dan ini sudah kami praktekkan kemarin juga di modul sebelumnya di modul 1 di elemen sebelumnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Proses restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga yang kita laksanakan ketika menghadapi seorang siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah validasi tindak pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas. Contoh misalnya seorang anak melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya bahwa dia tidak hanya bersalah. Itu. Posisinya bukan merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita cari apa tindakan yang salah yang telah ia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kembali pada posisi manajer tadi, menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, seorang guru bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ataukah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini? Nah, contoh terlambat. Tentu kita tanya dulu, stabilkan. Jangan langsung marahi-marahi. Wih, kenapa terlambat tadi? Dengan menstabilkan identitas, semua orang pasti pernah terlambat. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Setelah itu, karena anak merasa tidak terganggu karena tidak langsung dihukum atau dibuat sebagai orang yang bersalah, maka tentu dia akan berpikir jernih, oh ini akan ada solusi dari bapak ibu saya. Kemudian kita lanjut validasi tindakan yang salah. Tentu kita tanyanya, semua orang pasti pernah bersalah. Kenapa kau lakukan itu? Pasti ada alasannya. Contoh misalnya terlambat karena saya terlambat pak, karena saya terlambat bangun karena begadang membersihkan ceket. Kan itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, itu. Akan tetapi kalau terlambat karena begadang main game, nah itu lain hal ceritanya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kembali dijelaskan tadi oleh Pak Imran, keyakinan kelas. Keyakinan di kelas ini kenapa bukan peraturan saja? Kenapa keyakinan? Nah, saya ingin kembali kepada Bapak Ibu. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Tadi dijelaskan oleh Pak Imran. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa? Karena kembali saya kembalikan tadi, kita sebagai guru menghamba kepada siswa. Apapun yang kita laksanakan, kita semata-mata tujuannya kepada siswa. Apa kaitannya dengan keyakinan atau peraturan? Kalau peraturan Bapak Ibu, tentu ada sama kaitannya dengan tata tertib. Siapa yang buat? Tentu gurunya. Dewan gurunya, bapak kepala sekolahnya. Peraturan itu. Artinya peraturan itu adalah sesuatu yang memaksa seorang siswa. Tidak boleh pakai sandal. Tidak boleh terlambat. Harus datang tepat waktu. Itu semua peraturan. Dan kalau keyakinan, seperti dijelaskan tadi oleh Pak Imran, coba saya coba kembali lagi.
selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini adalah peraturan. Tapi keyakinannya atau nilai-nilai kebijakan adalah bagaimana siswa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Sehingga keyakinan kelas yang kita kadang-kadang, dan saya kira sudah dipraktikkan oleh Bapak Ibu guru sekalian, namun mungkin belum sempurna yang ada. Contoh misalnya merasa bahwa apa peraturan dalam kelas itu, tapi yang namanya keyakinan adalah kita kembali kepada siswa, tanyakan kepada siswa apa keyakinan yang bisa kita, peraturan yang bisa kita terapkan di sekolah. Tentu harus dimulai dari keyakinan siswa. Saya harus saling menghormati, saya harus bertanggung jawab. Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, contoh berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Dan seterusnya. Ini menstabilkan identitas, artinya membuat si anak tidak merasa terhakimi. Stabilkan dia. Lanjut. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kami melakukannya, ataukah apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain atau yang baru, dan seterusnya. Ini validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Sekarang kita sudah pernah melakukan keyakinan kelas di sekolah. Apa keyakinan itu? Contoh misalnya tanggung jawab. Apa keyakinan kelas yang pernah kau langgar? Saya melanggar tanggung jawab karena saya terlambat datang ke sekolah. Ini kira-kira. Sehingga ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi ini, tentu kita harapkan muncul kesadaran dari dalam diri seseorang siswa. Muncul motivasi internal bagi siswa, bukan motivasi eksternal seperti tadi dihukum. Dia berubah karena dihukum. Tapi kita harapkan anak-anak berubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Saya sudah kita katakan sendiri bahwa ketika kita ada perintah agama dan ada orang mengatakan bahwa yang tidak dalam main, maksud saya sama. Seperti itulah motivasi dalam diri kita. Kita berupaya membangun motivasi dalam diri siswa kita untuk sadar berbuat sendiri. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Dan sebagai siswa kita, ini mereka juga memiliki kebutuhan ini. Dan keempat kebutuhan inilah, kelima kebutuhan inilah yang berusaha kita penuhi bagi untuk siswa-siswa kita. Siswa kita butuh penguasaan. Akan tetapi kita kontrol. Di mana? Ambillah kita posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Siswa kita butuh kebebasan juga, sama dengan kita. Akan tetapi kita kontrol dengan kontrol kita ini. Kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu contohnya nih. Kita bahas sedikit. Salah satu contoh kasus. Sabrina itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Dia terburu-buru di sini. Kasus pertama. Lanjut, Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah yang tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula menggunakan sepatu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini posisinya Pak Lukman. Pertanyaannya di sini.
Selanjutnya Sabrina meminta maaf dan memohon maaf kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Lukman seharian. Seharian dia tidak berani berkeliling di kelas sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini salah satu kasus misalnya. Pertanyaannya di sini. Dalam kasus yang di atas, sikap apa yang diambil oleh Pak Lukman? Sikap posisi apa? Dari 5 posisi tadi, posisi kontrol Pak Lukman di sini adalah dia sebagai dia langsung menghukum, langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah, langsung menyalahkan Sabrina. Indikatornya ditandai dengan Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pak Lukman menghardik, membentak dengan nada suara yang tinggi. Posisi sebagai penghukum. Pertanyaan kedua, apabila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan Sabrina? Tadi kan penghukum. Penghukum itu adalah identitas yang gagal. Sementara manajer adalah identitas yang sukses. Ketika mau sukses, apa yang kita mau lakukan? Pertama, tentu Pak Lukman akan menstabilkan identitas, yaitu merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh, mengapa kamu memakai sepatu tidak berwarna hitam? Ataukah tidak apa? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah lupa, termasuk kamu. Hari ini lupa menggunakan sepatu warna hitam. Bukan langsung dibilang kamu telah melanggar peraturan. Coba sepatumu. Nah, itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu berwarna coklat. Atau bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga, dari segi institusi ini menanyakan keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar. Tentu dia akan menjawab bahwa saya melanggar keyakinan sekolah tentang penggunaan warna sepatu. Jika kamu meyakininya, maka apakah kamu memperbaikinya atau kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya? Ini sebagai manajer. Jadi ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, maka kita aplikasikan segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa kita. Kira-kira bila Anda kepala sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan di bawah kita? Nilai kedisiplinan, nilai keindahan, nilai kebersamaan, dan nilai tanggung jawab. Ini kesimpulan terakhir. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi misi sekolah. Jadi intinya di sini, Bapak Ibu. Budaya positif ini adalah bagaimana kita membangun motivasi internal. Motivasi dalam diri siswa untuk membenahi dirinya sendiri. Bukan motivasi eksternal. Bukan karena terikat dengan peraturan-peraturan TTP Islam dan peraturan sekolah sehingga siswa itu dulu. Tapi dalam budaya positif di sini kita bagaimana membudayakan positif supaya tumbuh motivasi internal dari dalam siswa sendiri. Jika saya melakukan ini, maka ini yang terjadi pada saya. Jika saya patuh, maka saya akan merasa bertanggung jawab. Itu posisi yang ingin kita kembangkan dalam budaya positif ini. Juga sama diri kita sebagai seorang guru. Budaya positif ini tumbuhkan motivasi dalam diri kita. Jangan sampai motivasi eksternal hanya menyuruh kita pada sekolah di mana sekolah. Motivasi dalam internal kita adalah bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru, maka saya harus melaksanakan tugas ini. Bagaimanapun halangan dari tangan yang ada. Membangun budaya positif tentu saya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Budaya positif ini tidak bisa dilaksanakan
Jangan sampai suatu saat dikatakan, ada siswa bermasalah, kasih Pak Ibrahim, guru penggerak. Tidak begitu. Nah, ketika ada masalah dalam sekolah, tentu harus butuh kolaborasi di antara kita sesama guru. Itu pada intinya Bapak Ibu Guru. Lebih jelasnya insya Allah suatu saat Ibu Bapak Ibu Guru juga ikut dalam pendidikan ini, tentu Bapak Ibu akan memperoleh ilmu yang sama dengan kami. Dan tentu dengan ketika ilmu Bapak Ibu mendapat ilmunya, kita semakin bisa mempererat kolaborasi di antara kita untuk bagaimana kita memajukan sekolah ini. Sekaligus saya tuntut juga ini, dimulai bulan Agustus ini terbuka lagi pendaftaran guru penggerak. Silakan Bapak Ibu mendaftar, karena kabarnya tahun depan di luar angkatan 12 tidak ada lagi pembiayaan APBN. Nanti guru penggerak mandiri juga. Jadi sebelum mandiri harus bayar sendiri, maka kita manfaatkan yang gratis. Karena ke depan target pemerintah semua guru itu harus menjadi guru penggerak. Jadi selama ada waktu gunakan waktu secepat mungkin untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Ibu sebagai penyebaran atau penyebaran wawasan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembangunan sekolah kita ke depannya dan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran mata pelajaran magang juga, maka saya akan meminta kita bersama kalian akan membuat kesepakatan keyakinan kelas, di mana fungsinya adalah bagaimana proses pembelajaran yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan baiknya, dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan lancar, supaya proses pembelajaran kita bermanfaat bagi kita dan cepat kita cerna kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas. Anak-anak sekalian, saya akan membagikan kertas. Kalian tuliskan di situ keyakinan kelas apa yang kalian tuliskan, kemudian kalian tempelkan di atas, ya, tempelkan di atas, supaya itu merupakan sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati nantinya, ya. Jadi saya akan membagikan. Silakan ditulis.
Sudah semua? Sudah. Nah, setelah kalian menuliskan kegiatan kelas di atas, kemudian kita akan mengerucutkan keyakinan yang kalian buat di atas. Jadi kita ambilkan paspilon yang sama. Ini datang tepat waktu. Jadi ada 3 yang datang tepat waktu. Ya, kita langsung siapa sesi. Ya, datang tepat waktu. Kemudian berikut ini menjaga kebersihan. Oke, kita kasih dulu. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Ya, kita tempelkan lagi sini dulu. Menjaga kebersihan kelas. Jadi sudah 2. Kemudian ketiga, menghormati yang kalian buat di atas. Jadi kita ambilkan paspilon yang sama. Ini datang tepat waktu. Jadi ada 3 yang datang tepat waktu. Ya, kita langsung siapa sesi. Ya, datang tepat waktu. Kemudian berikut ini menjaga kebersihan. Oke, kita kasih dulu. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Ya, kita tempelkan lagi sini dulu. Menjaga kebersihan kelas. Jadi sudah 2. Kemudian ketiga, menghormati sesama teman. Oke, menghormati. Ya, ada 2 menghormati. Kemudian ini itu menghormati. Kemudian berikut menjaga kerapian. Oke. Menjaga kerapian. Berikut menjaga kebersihan sekolah. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi ada 5 kesepakatan kegiatan kelas yang kita sepakati. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua adalah datang tepat waktu. Yang berikut yaitu yang ketiga itu tidak ribut. Ya, artinya tidak ribut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir menjaga rapi dalam mengikuti proses pembelajaran.
keyakinan kelas yang kita buat, dan saya harapkan keyakinan kelas ini kita ikuti sampai proses pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita buat ini dapat kita patuhi bersama, ya, dapat kita patuhi bersama. Bisa dipahami? Bisa dipahami?